나 엉망이죠. 저 아줌마 맞아요. 제발 이러지 말아요. 우리 평생 죄인이 될 거예요. 당신은 그게 그렇게 쉽게 되나요? 그래요? Di awal film, kita diperlihatkan Mama Soyun yang akan menjemput calon suami adik perempuannya di terminal Cicahem. Mama Soyun menunggu lama di pinggir seorang pria yang tidak ia kenali. Namun karena tak memiliki identitas yang jelas, akhirnya Mama Soyun tak menemukan calon suami adiknya itu. Singkat cerita, Mama Soyun OTW ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, si Mama Soyun dapat pesan jika si adik akan segera pulang dari rantaunya untuk membahas pernikahannya dengan calonnya. Sesampainya di rumah ortunya, Mama Soyun langsung mengabarkan jika si adik akan segera menikah dengan calonnya. Si ayah yang merasa khawatir pada si adik kemudian menyuruh Mama Soyun untuk menemui si calon yang mana agar tahu baik buruk kelakuannya. Setelah mengantar anaknya sekolah, kemudian Mama Soyun janjian ketemu dengan si calon di sebuah warteg. Ternyata si calon merupakan pria di awal cerita yang sama-sama menunggu ketika di terminal Cicahem. Kita sebut aja dia Sikli. Mereka pun saling bertukar obrolan layaknya kakak adik yang ingin lebih mengenal satu sama lainnya. 저 아줌마 맞아요. 사실 아줌마일 거라고 생각했어요. Pada keesokan harinya, si Mama Soyun bertemu Sikli lagi. Namun kali ini untuk membantu Sikli mencari sebuah apartemen untuk tempat tinggalnya. Beberapa hari pun berlalu, mereka masih aja sibuk mencari-cari apartemen. Mama Soyun bertujuan hanya ingin mengetahui tentang Sikli, yang mana agar si adik tidak salah dalam memilih seorang pria. Namun, mereka berdua malah terlibat cinlok. Mungkin akibat terlalu banyak keseringan berduaan. Bayangin aja, kemana-mana mereka habiskan waktu berdua. Singkat cerita, mereka berdua akan menonton film di salah satu bioskop. Namun tak lama, Mama Soyun menerima sebuah telepon dari si adik. Karena merasa bersalah, kemudian Mama Soyun membatalkan acara nonton bioskopnya itu. Mama Soyun mengantarkan Sikli pulang. Namun harus mampir dulu karena keadaan lagi hujan lebat. 저쪽이 연못이고 그 뒤에 정전이 있어요. Dan saat akan pulang, si Sikli ini langsung celepot nyosor sungut si Mama Soyun itu dengan manjanya. Singkat cerita, saat itu suami Soyun mengundang Sikli untuk makan malam di rumahnya, dengan harapan ingin lebih mengenal calon adik iparnya itu. Hingga acara pun dilanjut dengan minum 7 skulbat bersama, hingga keadaan jadi setengah abok. Saat hendak akan pulang, si suami menyuruh istrinya itu untuk mengantar Sikli sampai ke lantai bawah. Namun saat di dalam lift, Sikli yang udah nggak tahan langsung menyerang si Mama Soyun. Pada saat itu si Mama Soyun pun menolaknya dan membuat Sikli pergi ngaleos dengan sedikit pundung. Tak lama si Mama Soyun dapat telepon dari Sikli yang lebay bahwa dirinya takkan pulang jika si Mama tak menemuinya di lantai bawah. Hingga sampai mau subuh, si Mama Soyun ini nggak bisa tidur karena memikirkan perkataan si Sikli itu di telepon. Mengetahui si suami udah tidur pulas, Mama Soyun segera menemui si Sikli yang masih sabar menunggunya. Di sana pun mereka saling jujur tentang perasaan mereka yang udah sama-sama suka, yang pastinya ingin lanjut ke tahap Ewitaria. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Mama Soyun yang merasa kangen kemudian menghubungi kantor tempat Sikli kerja. Namun si Mama malah dapat kabar jika si Sikli ini nggak masuk kerja karena sakit.
Dengan segera, si Mama Soyun mendatangi apartemen Sikli. Hingga tak lama hal yang diinginkan kakak dan calon adik ipar pun terjadi. Mereka main sampai 3 ronde. Setelah kejadian itu, si Mama Soyun selalu dibayangi ular kobra besar mirip Sikli yang membuatnya ketagihan. Bahkan saat si suami sibuk di acara Karang Taruna, si Mama Soyun mendatangi Sikli di tempat wahana video game. Karena sama-sama udah nggak tahan, dengan manjanya mereka nekat berhewitaria di tempat tersebut. Gelo. Mereka telah dibutakan oleh kenikmatan hewitaria yang tiada tara. Setiap hari selalu bertemu, pokoknya udah pasti ada bucat-bucatnya gitu ya. Hingga pada saat itu si suami dapat kabar dari temannya bahwa Mama Soyun bersama seorang pria muda. Kemudian, si suami diam-diam memeriksa isi telepon Mama Soyun dan mencurigai jika pria itu adalah si Sikli. Si Mama Soyun yang merasa suaminya telah mencium perselingkuhan, kemudian memutuskan untuk tak berhubungan dengan Sikli untuk sementara waktu. Beberapa waktu pun berlalu karena udah nggak kuat, si Mama Soyun menyusul Sikli ke Ciamis Raja Desa. Lagi-lagi mereka bertemu dan seperti biasa ujung-ujungnya kangen-kangenan dengan lanjut berewitaria. Di sisi lainnya, si suami juga diam-diam menginap di apartemen seorang wanita kenalannya. Balas dendam. Singkat cerita, mereka bertiga menunggu si adik yang akan pulang di terminal Cicahem. Setelah itu, si adik pun meminta restu pada ayahnya untuk segera menikah dengan si Sikli. Si Mama Soyun yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam melihatnya. 나 엉망이죠. Cerita berlanjut pada saat makan malam, si suami memberikan sebuah hadiah kalung pada si Mama Soyun. Sikli beserta si adik pun melihat hal itu, dan hal itu juga membuat si Sikli jadi kesal. Hingga Sikli mengutarakan keinginannya untuk menunda pernikahannya dengan si adik. Singkat cerita, kondisi si ayah yang semakin memburuk harus segera dilarikan ke rumah sakit. Karena benar-benar merasa bersalah, Mama Soyun pun meminta untuk segera mengakhiri hubungan bucatnya dengan si Sikli. 제발 이러지 말아요. 우리 평생 죄인이 될 거예요. 당신은 그게 그렇게 쉽게 되나요? 그래요? 안녕히 가세요. Beberapa waktu pun berlalu. Saat itu Soyun sedang melihat anaknya bermain basket. Mama Soyun udah benar-benar gak tahan, gak bisa nahan, kemudian menghubungi Sikli untuk segera menemuinya. Dan dengan gagah berani, mereka nekat berewitaria di salah satu ruangan kelas yang kosong. Hingga pada akhirnya, Sikli memutuskan untuk menggagalkan pernikahannya dengan si adik. Sedangkan si Mama Soyun jujur tentang semua kelakuan serongnya dengan si Sikli pada si suami. Dan di saat mereka lagi parasea, si adik datang memergoki semuanya. Jelas, si adik benar-benar kecewa karena tahu wanita yang dicintai si Sikli adalah tetehnya sendiri. Seketika, akibat dibutakan kenikmatan bucat, si Soyun yang gelo ini harus kehilangan semuanya. 이제 나한테 언니는 없어. 다시는. Dan di akhir film diperlihatkan, si Gelo Soyun dan si Sikli berada di pesawat yang sama, yang mana bersiap untuk menyapa masa depan dengan sentuhan ewitaria manja selanjutnya. Ending yang di luar nalar ya.